Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Reski Yuliana dengan NIM R1C12408. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi batuan karbonat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 klasifikasi. Ada klasifikasi Vogt tahun 1962, ada klasifikasi Dunham 1962, dan yang terakhir ada klasifikasi Emery and Clovan tahun 1971. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan karbonat menurut Vogt tahun 1962. Klasifikasi ini berfokus pada komponen penyusun batuan, yaitu jenis butiran allosem dan jenis pengisi matriks atau cemen. Nama batuan dibentuk dari 2 bagian. Yang pertama menunjukkan jenis butiran yang dominan. Yang kedua menunjukkan jenis pengisi yaitu mikrit, lumpur kapur halus atau sparit, semen kalsit kasar. Nah, untuk jenis butiran allosem ada ooid, di mana butiran bulat berlapis-lapis. Ada peloid, di mana butiran bulat kecil tanpa struktur dalam. Ada intraklas, di mana fragmen batuan karbonat yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir ada bioklas, di mana fragmen cangkang atau tulang hewan. Nah, untuk cara penggunaan klasifikasi tersebut, yang pertama itu identifikasi jenis butiran yang paling banyak, kurang lebih dari 25%. Nah, selanjutnya lihat apakah pengisinya dominan mikrit atau sparit. Nah, kemudian gabungkan keduanya menjadi satu nama, seperti contohnya Sprite dominan ooid dengan semen sparit, biomikrit dominan fragmen fosil dengan matriks mikrit, dan intrasparit di mana dominan intraklas dengan semen sparit. Nah, berikut adalah gambar di mana gambar dari klasifikasi Vogt tahun 1962. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham tahun 1962 yang berfokus pada tekstur pengendapan yaitu hubungan antara butiran dan matriks serta apakah butiran saling bersentuhan atau tidak. Nah, untuk nama batuan dan karakteristik, yang pertama ada milestone yang kurang dari 10% butiran didominasi lumpur kapur, lingkungannya tenang. Nah, untuk waxstone, lebih dari 10% butiran, tapi masih banyak matriks, butiran tidak saling bersentuhan. Yang ketiga ada puckstone, butiran saling bersentuhan, tapi masih ada matriks di antaranya. Yang keempat ada grindstone, di mana butiran saling bersentuhan tanpa matriks, semua ruang terisi semen, lingkungan berenergi tinggi. Yang kelima atau yang terakhir ada bondstone, di mana butiran terikat satu sama lain saat diendapkan, misalnya seperti terumbu. Nah, untuk cara penggunaan klasifikasi Dunham, yang pertama perhatikan presentasi butiran dan matriksnya, di mana lihat apakah butiran saling bersentuhan atau tidak. Tentukan kategori yang sesuai, contohnya seperti bioklastik, waxstone, di mana banyak fragmen fosil tapi masih banyak lumpur. Yang kedua ada oolitik grindstone, di mana butiran ooid ini saling bersentuhan tanpa matriks. Nah, berikut gambar dari klasifikasi Dunham 1962. Nah, yang terakhir ada klasifikasi batuan karbonat menurut Emery and Clovan tahun 1971, yang dimana merupakan modifikasi dari Dunham, terutama untuk membedakan batuan yang mengandung butiran kasar dan batuan terumbu yang lebih spesifik. Nama batuan dan karakteristiknya adalah yang pertama ada ruston, di mana ruston butiran, di mana dia lebih 22 mm, lebih dari 2 lebih dari 2 mm yang saling bersentuhan.
Nah, yang kedua ada floatstone, di mana butiran lebih dari 22 mm yang mengapung di dalam matriks. Yang ketiga ada bulk limestone, di mana organisme berfungsi sebagai penyaring atau penahan sedimen saat diendapkan. Yang keempat ada binstone, di mana organisme seperti alga merekatkan butiran saat proses pengendapan. Nah, yang terakhir itu atau yang kelima ada framestone, di mana ada struktur kerangka kaku yang dibentuk oleh organisme seperti karang masif. Nah, untuk cara penggunaannya itu sama seperti Dunham, tapi jika ada butiran besar lebih dari 2 mm atau struktur terumbu yang jelas digunakan istilah yang lebih spesifik ini. Contohnya seperti rootstone, batuan dengan banyak kerikil karbonat yang saling menopang. Dan ada binstone, batuan yang diretakkan oleh lapisan alga. Nah, berikut untuk gambar dari klasifikasi Embry and Clovan tahun 1971. Contoh dalam artikel ilmiahnya berikut adalah contoh penerapan klasifikasi tersebut dari berbagai sumber. Contoh pertama itu ada penerapan Folk dan Dunham. Folk biomikrit artinya dominan fragmen fosil dengan matriks lumpur halus. Dan Dunham Wexton artinya lebih dari 10% butiran tapi masih banyak matriks butiran tidak saling bersentuhan. Kedua istilah ini bisa menggambarkan batuan yang sama, hanya dari sudut pandang berbeda. Contoh kedua, ada penerapan Embry and Clovan pada batuan terumbu karang jika karang membentuk kerangka kaku yaitu framestone. Jika alga merekatkan sedimen berarti binstone. Jika ada banyak fragmen besar yang saling menopang yaitu rootstone. Nah, contoh dari jurnal yang saya review sebelumnya dalam artikel Limestone Diaget Record karya Sigit Marianto, batuan dideskripsikan sebagai bioklastik grindstone menggunakan istilah Dunham. Ini berarti butiran berupa fragmen fosil saling bersentuhan dan tidak ada matriks lumpur. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya atau adapun salah kata dari saya atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.